Anak-anakku yang baik, berkah dalam, sehat-sehat semua ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, dan pelajaran kali ini bahan yang akan kita jadikan pendalaman bersama yaitu peristiwa Yesus memberi makan orang banyak, ya. Diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Mohon maaf. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah mengambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, dari kutipan Injil tadi, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dari 5 roti dan 2 ikan. Ada 3 hal sekurang-kurangnya yang akan kita jadikan bahan pelajaran. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, yang kedua adalah berbelas kasih, dan yang ketiga adalah peduli. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Pada ayat 16 dikatakan bahwa para murid harus memberi orang-orang itu makan. Tetapi ini sesungguhnya adalah perintah yang aneh. Karena apa? Karena tidak ada satupun murid yang sanggup memberi makan orang banyak itu. Aneh sekali, di tempat sunyi itu pasti tidak ada warung, restoran, angkringan. Kalau mereka pergi beli makanan, berapa biayanya? 5.000 orang tidak cukup 200 dinar untuk memberi makan 5.000 orang. 200 dinar itu, 1 dinar itu ada sama dengan 1 gaji orang bekerja harian. Maka kalau 200 dinar itu bisa gaji 7 bulan ya. Kalau mereka pergi membeli, berapa biayanya? Ya toh? Berapa orang harus pergi membeli padahal angkutan tidak mudah. Ya toh? Itu 5.000 itu banyak loh. Berapa lama menunggu, apa ada rumah makan yang mau menyediakan makanan untuk 5.000 orang. Mohon maaf, itu 500 ya. 5.000 orang dalam waktu mendadak. 5.000 itu banyak sekali ya. Sesungguhnya Yesus memerintahkan kepada para murid memang harus memberi orang-orang itu makan. Jadi memang betul ya, Yesus memerintahkan kepada para murid harus memberi orang-orang itu makan. Ini juga keharusan gereja. Tetapi itu perintah kedua sebenarnya. Karena di balik perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya memberi makan itu ada perintah yang lain. Yaitu apa? Perintah supaya para murid percaya pada Yesus. Bahwa Yesus mampu. Bahwa Yesus yang akan memberi makan orang-orang itu. Yesus pasti tidak merasa aneh. Bagi para murid aneh loh. 5.000 orang dan jauh, itu tempatnya sunyi, mendadak, nggak mungkin. Tetapi Yesus tetap meminta pada para murid supaya para murid percaya nggak sebenarnya pada Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan yang akan membuat mukjizat, itulah yang paling pokok.
Maka anak-anak saat mau menerima komunion ini juga kita diminta oleh Yesus agar anak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Anak-anak diminta oleh Yesus beriman sungguh-sungguh atau percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka renungan atau pendalaman atas percaya pada Tuhan ini, bagaimana mari sikap anak-anak terhadap hantu, gitu. Pocongan, kuntilanak, mohon maaf itu ya, kuntilanak, gitu. Apakah anak lebih takut pada hantu atau pada Tuhan, gitu? Wah, kalau pada hantu, wah, semangat menceritakan, wah ada hantu, vampir, pocongan, genderuwo, itu pada percaya. Tapi kalau pada Tuhan tidak pada semangat untuk bercerita. Kalau kita percaya pada Tuhan, tentu kita tidak akan mudah percaya pada hantu. Memang setan itu ada ya anak-anak ya. Yang suka menggoda kita agar malas, mudah marah, mudah membentak-bentak orang tua. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, setan pasti kalah. Bagaimana kita bisa memupuk kepercayaan pada Tuhan? Yaitu dengan doa salah satunya. Doa sebelum dan sudah tidur maupun doa sebelum dan sudah makan. Tadi Yesus sebelum bagi-bagikan roti dan ikan tadi juga berdoa dulu toh. Atau suka siara, mari ngajak orang tua siara, suka baca kitab suci, suka menonton film tentang Tuhan, bukan malah nonton film horor, gitu. Wah, yang menakutkan. Dan yang tidak kalah penting adalah mari anak-anak kita suka bercerita tentang apa? Tentang Tuhan. Jangan kalau semangat bercerita tentang hantu, gitu. Pohon besar itu ada penunggunya, wah kita lebih takut, gitu. Tapi kalau kita mencuri atau malas-malasan atau marah-marah tidak takut, gitu. Itu tidak takut dimarahi Tuhan. Tapi kalau hanya pada pohon takut, gitu. Atau kita bercerita tentang Santo Santa, itu. Atau tentang misa, tentang gereja. Tidak malah kita suka bercerita tentang hantu-hantu, gitu. Itu. Kisah Santo Tarsisius. Tarsisius itu anak remaja ya, SMP-an lah begitu. Pada waktu itu orang-orang Katolik dianiaya dan ada yang dipenjara. Maka Tarsisius diminta oleh seorang imam untuk mengirim komuni. Dalam perjalanan ia bertemu dengan teman-temannya dan teman-temannya memaksa untuk ikut bermain. Tapi Tarsisius kan punya tugas. Maka ia tidak mau. Kalau tidak mau ia dipukuli, ia dianiaya. Dan melihat bahwa Tarsisius membawa sesuatu ingin direbut. Tapi Tarsisius melindungi hosti di dadanya itu dengan kedua tangannya. Akhirnya Tarsisius memang tewas. Dan ditemukan oleh tentara Kristiani. Karena tentara juga tahu tugasnya Tarsisius. Lalu Tarsisius dibawa pulang untuk dimakamkan. Inilah seorang anak remaja yang sungguh percaya pada Tuhan. Yang melindungi komuni kudus, hosti kudus, melindungi Tuhan yang dibawanya. Luar biasa. Itu yang pertama ya, jadi sungguh percaya pada Tuhan. Ada contohnya Tarsisius. Yang kedua adalah berbelas kasih. Dalam Injil ini tadi sangat jelas Yesus menolong mereka karena berbelas kasih, karena belas kasih. Banyak orang suka menolong tapi dengan mengharapkan balas jasa, ya toh. Itu. Yesus tidak ingin namanya diunggul-unggulkan. Tujuannya agar orang-orang makin percaya dan memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita berbuat baik, berbelas kasih, itu pertama bukan karena kita pengen supaya diunggul-unggulkan namanya. Kita belajar, bekerja dengan baik, bukan pertama-tama karena, wah supaya orang tua nanti ngasih uang saya. Bukan. Tapi memang supaya orang juga bahagia. Dan orang semakin percaya pada Tuhan. Itu pertama-tama yang artinya dari berbelas kasih. Yesus sangat tulus. Ya, bahkan kendati sudah berbuat baik, balasan yang diterima Yesus apa? Cercaan, makian, aniaya, dan kematian disalib. Maka anak-anak kita pun diajak untuk tulus ikhlas. Itu berani menolong dengan tulus, dengan ikhlas. Menolong orang tua, membelikan apa ya, tidak lalu apa-apa minta, sangu gitu. Tapi tulus ikhlas. Memiliki hati yang berbelas kasih atau baik hati. Itu. Orang tua kita itu senang kalau kita itu punya baik hati, rukun dengan teman-teman,
mau mengucapkan terima kasih kalau diberi sesuatu, mau menolong, kita tuh senang sekali orang tua kita. Dan orang tua kita makin percaya pada Tuhan. Maka renungan atau pendalaman atas berbelas kasih yaitu anak-anak dalam Injil tadi dikatakan ada potongan-potongan sisa. Ya, makan mereka memang roti tawar yang keras, jadi sisanya masih bisa dimakan. Dulu Romo juga pernah ke Israel, juga mencoba makan roti zamannya bangsa Israel, zaman Yesus. Wah, rotinya itu roti bundar itu ya, tawar, keras memang. Itu masih ada sisa dan bisa dimakan lagi. Tapi makanan kita lain. Dan bila saat makan ada sisa, amat jarang bisa dimakan lagi, ya toh? Itu. Maka kita diingatkan agar apa? Kalau kita mau berbelas kasih, kalau makan harus habis dan tidak boleh membuang makanan. Ini berarti apa? Kita berbelas kasih pada orang yang tidak bisa makan. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan, bila kita membuang makanan, berarti kita merampas makanan orang miskin. Di dunia ini anak-anak banyak sekali orang yang kelaparan, ya. Setiap hari belum tentu mereka bisa makan seperti kita. Itu. Tapi yang sering terjadi adalah kita ambil banyak lalu sisa. Ya, kalau di saya Romo itu sering melihat di rumah di pesta-pesta itu ada orang ambil banyak tapi nggak dihabiskan. Aduh, seringkali ngelus dodo ya, seringkali sedih melihat seperti itu. Bahkan kalau makanannya tidak terasa lezat lalu dibuang, padahal ya tetap masih pantas untuk dimakan. Karena nggak merasa lezat, buang. Itu apa makanan kita yang membuat kita makin mampu untuk berbelas kasih. Artinya apa? Membuat diri kita sehat. Sehingga nanti kita dikuatkan untuk berbelas kasih. Apakah makanan yang membahayakan perkembangan diri kita atau makanan yang sehat? Maka mana? Makanan yang sehat atau makanan yang ya nampaknya memang enak ya toh. Untuk lidahnya hebat. Tapi itu membahayakan tubuh kita. Sehingga kita nanti tidak mudah berbelas kasih. Itu. Ada anak usia 20 tahun atau berapa ya. Atau 18 saya lupa. Tapi dia sudah meninggal. Stroke dan jantung. Karena apa? Karena makannya itu tidak sehat. Kalau katanya hanya hampir tiap hari makan mie terus itu. Apakah anak-anak pernah berbelas kasih dengan cara menolong orang yang mengalami kesulitan? Ada teman yang ingin jajan tapi tidak punya uang. Pernahkah kita mengajak jajan? Pernah kita membantu orang yang minta-minta? Apa kita pernah membantu teman dalam belajar juga? Apa kita pernah membantu orang tua yang sedang sibuk? Atau malah kita hanya main game? Itu. Apakah kita kalau jajan selalu di restoran besar? Gitu? Padahal juga ada anak-anak yang tidak bisa makan dan sebagainya. Apakah aku pernah menjaga pakaian, sepatu, peralatan yang dibelikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya? Kita menjaga supaya awet, tidak malah dirusakkan, dibanting-banting, ya mungkin gitu ya. Tapi Romo nggak tahu, saya kira anak-anak enggak. Pasti anak-anak nggak melakukan seperti itu ya. Pernahkah aku sabar dalam minta uang atau barang pada orang tua, atau aku mudah marah dan ngambek, nggak dibelikan ini ngambek. Nanti kalau sudah komunikasi pertama nggak boleh begitu ya. Apakah aku pernah memberi bantuan pada orang yang lebih kekurangan, pada orang yang lebih kekurangan? Nah, coba bisa tanya pada orang tua yang perlu dibantu ya. Itu yang kedua berbelas kasih. Yang ketiga adalah menjadi anak yang peduli. Yesus mengajarkan bahwa orang yang tidak peduli karena tahu, mau, dan bertindak nyata akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang tidak berbuat sesuatu bagi orang yang paling hina karena tidak mau tahu, jadi tidak mau tahu ya. Tahu tapi tidak mau, jadi dia itu tahu tapi tidak mau, mau tapi tidak berbuat sesuatu, atau lainnya lagi yaitu karena malas dan tidak berpikir panjang, ya itu tidak boleh masuk surga. Seperti itu. Ya, atau lalu karena malas dan tidak berpikir panjang, ya itu. Jadi apa anak-anak orang-orang yang seperti itu? Oh, jadi orang mau tapi tidak berbuat sesuatu, atau lalu karena malas dan tidak berpikir panjang lalu orang tidak berbuat sesuatu, ya. Itu tidak boleh masuk surga. Jadi orang yang mau berbelas kasih pada orang lain itu justru yang masuk surga. Maka orang-orang seperti itu ditahu tanya pada Yesus, siapa orang yang seperti itu? Ya, Yesus berkata, kamu ketika kamu memberikan perhatian
pada aku saat lapar, haus, telanjang, sakit di penjara, menjadi orang asing, itu sesungguhnya yang kau lakukan pada orang-orang yang seperti itu kau lakukan pada aku. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang bisa masuk surga. Jadi Yesus sama dengan adalah orang-orang yang lapar, haus, telanjang, sakit di penjara menjadi orang asing. Kalau kita mau memperhatikan mereka, sesungguhnya kita memperhatikan Yesus. Dan orang seperti ini dikatakan oleh Yesus ada orang yang memiliki kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya, sikap tidak peduli, mohon maaf tadi uraian sikap tidak peduli ya kita uraikan lebih dalam. Sikap tidak peduli atau acuh tak acuh atau apatis adalah kehilangan minat. Ya, enggak ada minat dan semangat serta kosong perasaan. Jadi perasaannya itu kosong, enggak punya perasaan belas itu. Juga terhadap hal-hal yang sebenarnya harus menimbulkan reaksi batin. Apakah kita punya reaksi batin yang baik, mamanya melihat ibu sibuk sekali, kamu punya adik kecil, ya nangis terus, kamu malah punya enggak reaksi batin apa atau tergerak apa kamu? Apakah lalu menolong atau tetap cuek, gitu? Tetap main game, kakinya diangkat di kursi. Akibat sikap tidak peduli lalu apa? Kita menjadi lalai, menjadi jemu, bosan, malas, tak terlibat, tak ambil pusing gitu. Orang yang terkena sikap tidak peduli atau acuh tak acuh, itu akhirnya apa? Akhirnya memencilkan diri dan menjadi orang asing bagi diri sendiri. Maka tak peduli pada diri sendiri juga sebenarnya. Hidup asal-asalan, semuanya sendiri, malas. Ia menyanyiakan hidupnya dan berbagai kemungkinan serta kesempatan untuk maju berkembang. Biasanya juga kehilangan semangat meraih masa depan, tidak mampu melihat kemampuan diri dan hidup ini, dan buta terhadap lingkungan. Ya, itu lingkungannya kotor, ya sudah cuek. Gitu. Cara mengatasi sikap acuh tak acuh atau tidak peduli itu bagaimana? Yaitu menyadari bahwa kita ini berharga. Tapi sekaligus kita dipanggil untuk memberi jasa pada dunia. Apa jasanya pada dunia anak-anak ya? Bisa tahu memberi pertolongan pada dunia ini. Dunia itu bisa kamarmu, rumahmu, masyarakat juga bisa. Hidup itu selalu bergerak seperti sepeda. Sepeda itu kalau mau bisa jalan terus ya harus bergerak. Tapi kalau berhenti ambruk. Siapa yang tidak mau maju akan tertinggal. Ini orang tidak bisa acuh tak acuh. Orang harus semangat, peduli. Hidup itu seperti pohon buah-buahan. Artinya buah itu sangat bermanfaat. Maka mari anak-anak kita jadi buah-buahan yang bermanfaat bagi sesama. Kita hidup bekerja sama. Ya, tidak bisa hidup sendirian di sebuah pulau. Wah, pasti kita nggak bisa. Ya, baik. Itu anak-anak. Jadi dari Yesus memberi makan kepada pengikut-pengikutnya yang berasal dari 5 roti dan 2 ikan. Ada 3 hal baik yang bisa kita renungkan sekurang-kurangnya yaitu percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus, Tuhan sungguh-sungguh ada. Yang kedua kita dipanggil untuk berbelas kasih. Dan yang ketiga adalah kita makin peduli atau tidak acuh tak acuh atau cuek ya. Maka tugasnya adalah seperti Yesus sebelum membagi-bagi roti tadi berdoa, maka berdoa sebelum dan sudah tidur dan berdoa sebelum dan sudah makan. Seminggu ini jangan sampai lowong, jangan sampai kosong ya. Buatlah rencana untuk bantu sesama yang kesulitan. Terserah mau bantu siapa. Dalam keluarga atau teman atau malah tetangga atau masyarakat. Lalu buatlah satu niat untuk peduli pada lingkungan rumah. Mau membersihkan halaman, atau mencabuti rumput liar, atau membersihkan kamar mandi dan WC. Nah, itulah. Ya, baik anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan pelajaran kita kali ini. Moga-moga kita menjadi anak-anak yang makin percaya pada Tuhan, makin berbelas kasih, dan makin peduli. Berkah dalam, Tuhan memberkati.